Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan, nama saya Wahidatul Jana. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Matematika di SD atau MI. Yang mana tugasnya yaitu tentang evaluasi pembelajaran. Soal pertama yaitu bagaimana pengertian evaluasi belajar peserta didik. Nah, jawabannya itu adalah evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Soal yang kedua yaitu bagaimana tujuan, fungsi, prinsip evaluasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, tujuan dari evaluasi ini terbagi beberapa macam. Yang pertama, mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya. Yang kedua yaitu mendeskripsikan kecakapan belajar peserta didik. Dan yang ketiga yaitu mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran. Yang keempat yaitu menentukan tindak lanjut hasil penilaian melakukan perbaikan program, dan kelima memberikan pertanggungjawaban. Adapun fungsi evaluasi. Nah, yang pertama yaitu mengetahui kemajuan, perkembangan, keberhasilan peserta didik. Yang kedua yaitu mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Yang ketiga, berkeperluan bimbingan dan penyuluhan. Dan yang keempat, pengembangan perbaikan kurikulum. Nah, kemudian prinsip dasar evaluasi dari hasil belajar ini yaitu yang pertama, hasil sesuai dengan standar kompetensi. Yang kedua, mengukur sampel representatif. Yang ketiga, mencakup bermacam bentuk soal. Yang keempat, memperbaiki cara belajar mengajar. Yang kelima, didesain untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Yang keenam, reliabel dan valid. Yang ketujuh, kemampuan diskriminatif. Dan yang kedelapan, objektif dan praktis. Soal yang ketiga yaitu bagaimana syarat penyusunan alat evaluasi dan teknik evaluasi. Nah, jawabannya beberapa syarat dan petunjuk yang perlu diperhatikan dalam menyusun alat evaluasi yaitu yang pertama, harus menetapkan dulu segi-segi yang akan dinilai sehingga betul-betul terbatas serta dapat memberi petunjuk bagaimana dan dengan alat apa segi tersebut dapat kita evaluasi. Yang kedua, harus menetapkan alat evaluasi yang betul-betul valid dan reliable, artinya tahap ketetapan dan ketepatan tes sesuai dengan aspek yang akan dites. Yang ketiga, evaluasi harus objektif, artinya menilai presentasi siswa sebagaimana mestinya. Dan yang keempat, hasil evaluasi tersebut harus betul-betul diolah dengan teliti sehingga dapat ditafsirkan berdasarkan kriteria yang berlaku. Yang kelima, alat evaluasi yang digunakan hendaknya mengandung unsur diagnosis, artinya dapat dijadikan bahan untuk mencari kelemahan siswa belajar dan guru mengajar. Baiklah, itu saja soal dan jawaban yang dapat saya sampaikan. Nah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.